Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Jeli dengan NIM A1D5190115. Saya berasal dari kelas R001 Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Strategi Pengajaran Administrasi Pendidikan dengan judul materi yaitu Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan. Adapun topik pembahasan pada video kali ini mengenai yang pertama yaitu ada pengertian administrasi pendidikan, yang kedua ada ruang lingkup administrasi pendidikan, yang ketiga ada tujuan administrasi pendidikan, dan yang keempat yang terakhir ada mengenai fungsi ataupun proses administrasi pendidikan. Untuk mengetahui pembahasan materi ini lebih lanjut, mari simak video saya berikut ini. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi yang pertama mengenai pengertian administrasi pendidikan. Nur Hadi pada tahun 1983 beliau mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan ataupun rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Sekarang kita masuk kepada materi yang kedua mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, menurut Ngalim Purwanto, beliau mengatakan bahwa ruang lingkup administrasi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai 7 kelompok. Yang pertama yaitu ada administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik yaitu keseluruhan kegiatan yang direncanakan secara sengaja terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar atau sering disebut sebagai PBM demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mengenai tata laksana ataupun tata usaha. KBM atau PBM akan semakin baik dan berhasil bila ditunjang dengan tata laksana yang baik. Tata usaha adalah segenap kegiatan pengelolaan perserikatan yang dimulai dari penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, pengadaan, pengiriman, dan menyiapkan semua keterangan-keterangan ataupun bahan yang diperlukan oleh organisasi pendidikan. Yang ketiga yaitu ada administrasi personel guru. Administrasi personel guru adalah salah satu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan para pegawai di sekolah sehingga guru dapat menunjang kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu untuk tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada administrasi supervisi. Garapan administrasi sekolah atau pendidikan tersebut yang telah disusun secara kronologik merupakan kunci dalam keberhasilan administrator sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam ada administrasi anggaran biaya. KBM atau PBM akan semakin baik dan berhasil bila ditunjang dengan anggaran biaya yang memadai serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah ataupun pendidikan sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien. Nah, yang ketujuh ada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Akhirnya pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam tugasnya dan mendapat simpati dari publiknya ataupun masyarakat sekitar. Bila mendapat menjalin hubungan yang akrab ataupun sesuai terhadap seluruh publiknya ataupun masyarakat sekitar yang disebut sebagai husemas, hubungan sekolah dan masyarakat. Baik, sekarang kita masuk kepada materi yang berikutnya mengenai tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi ataupun efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk meningkatkan kepribadian ataupun kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan, merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun berkelompok. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu aktivitas menyusun ataupun membentukkan hubungan kerja antara orang dengan kelompok sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada actuation.
Persuasion ini artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu yang terakhir mengenai controlling dan pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan ataupun tindakan-tindakan untuk mengembangkan rencana ataupun keputusan yang telah dibuat ataupun yang sedang dilaksanakan. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.